Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa risalatahu min yawmina hadza ila yawmin nahdhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah muslimin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan para asatidzah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di mushola yang mulia ini senantiasa dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama menaikkan kewajiban kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah sholat dan juga menunaikan ibadah puasa pada siang hari. Alhamdulillahirabbil alamin, ini patut kita syukuri. Saya kemarin ke sini malam berapa itu? 9. Satu pekan yang lalu. 9. Seminggu yang lalu saya ke sini, balik lagi ke sini pada malam hari ini jamaahnya enggak berubah. Alhamdulillahirabbil, tetap segini-gini aja. Ini menandakan ya jamaah mushola al-mushaddiq ini kompak, ya. Kompak buat maju bersama. Jadi patut bersyukur semuanya dikasih sehat oleh Allah, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, engkau-engkaunya semuanya dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang lebar seperti biasa karena esensi hakikat Ramadan itu ya ibadah. Khawatir kalau kebanyakan kalam, kebanyakan berbicara, justru malah mengganggu kekhusyuan ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sekiranya saya akan sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai 3 golongan yang akan mendapatkan ancaman atau kecelakaan ketika ketiga golongan itu tidak mampu untuk meraih apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Raghima an furajulin liman dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celakalah seseorang tersebut, yaitu ketika disebutkan namaku di sisinya, ketika telinganya mendengar namaku, kata Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi Bilal berkali-kali baca sholawat. Itu harusnya dijawab otomatis. Kita nggak boleh seudon kalau di samping kita kiranya tidak melafalkan sholawat. Siapa tahu dalam hatinya sholawat kita kira-kira. Tapi ya sebaik-baiknya sholawat ya diucapkan. Maka ketika Bilal baca sholawat, dijawab sholawat. Nah itu salah satu tanda bahwa kita mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat kata Nabi, siapa orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, di sampingnya, di hadapannya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang celaka selanjutnya adalah raghima an furajulin liman dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyub farolahu. Jadi celaka bagi seseorang yang ketika dia menemui bulan suci Ramadan
mendapati bulan suci Ramadan, masuk di dalamnya. Akan tetapi ketika Ramadan itu pergi meninggalkan dia, sama sekali dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tuh. Jadi karena Ramadan itu bulannya maghfirah, apalagi nanti disunahkan, ditekankan sekali untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Selain memburu malam Lailatul Qadar, tapi itu merupakan sunnah Nabi. Nabi itu menekankan 10 hari terakhir Ramadan itu betul-betul Nabi tidak pernah lalai dalam beribadah. Sekelas Nabi, nah, kita bukan Nabi, bukan sahabatnya, orang biasa aja. Tapi ya tidak sekeras Nabi Muhammad SAW ketika beribadah. Maka harus kita jadikan tawadan, contoh renungan dari kita. Karena Ramadan itu tamu, sewaktu-waktu tamu itu akan pergi, akan meninggalkan kita, maka sayang sekali bila tamu itu tidak meninggalkan bekas sama sekali kepada yang ditamuinya, kita ini. Kita kalau kedatangan orang, namu, orangnya nggak bawa oleh-oleh, agak ngegondok di hati kita. Ini ngerepotin aja ini orang, namu tapi nggak bawa apa-apa. Ataupun yang ditamuinya juga agak kiranya agak kecewa karena yang ditamuinya ini orang kaya, orang punya. Ketika dia pergi, sudah bertamu, selesai bertamunya, itu tidak dibawakan apa-apa oleh si tuan rumah. Nah, kita tuan rumah bagi Ramadan. Ketika Ramadan meninggalkan kita, seharusnya Ramadan itu membekas di hati kita. Salah satu di antara bekasnya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kecelakaan kedua, yaitu liman dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfar lahu. Celaka, kata Nabi, bagi orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, dikasih umur panjang, tapi ketika Ramadan itu meninggalkan kita, tetapi kita belum sama sekali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita bersama-sama, khusus bagi saya, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, agar meningkatkan kualitas ketakwaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khusus di bulan suci Ramadan ini. Fa insyaallah kalau di bulan suci Ramadannya rajin, mah nanti bulan-bulan setelahnya akan ikut-ikutan rajin, sebab bulan Ramadan bulan tarbiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang celaka selanjutnya adalah Robi ma'an furojulin liman adraka indahu abawahul kibaro falam yudkhilahu al-jannah. Celaka bagi seseorang yang mempunyai orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh. Abawahul kibaro, orang tua yang sudah lanjut usia. Apalagi orang tuanya yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa wudhu sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang tuanya udah sepuh sekali. Tapi lam yudkhilahu al-jannah, akan tetapi orang tuanya itu tidak bisa memasukkan anaknya ke dalam surga. Disebabkan karena apa? Kata Imam Nawawi, disebabkan ketidakbaktiannya seorang anak terhadap kedua orang tua. Bagi saya, bagi bapak, bagi ibu-ibu yang masih punya orang tua, apalagi yang sudah sepuh, maka ada keharusan bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, agar orang tua itu nantinya bisa menarik kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar, ibadah kita belum ada apa-apanya, sholat kita jauh dari kata khusyuk, sedekah kita jauh dari kata ikhlas, kemudian ibadah-ibadah puasa kita jauh dari kata ikhlas. Maka kita harus terus continue melakukan amalan-amalan soleh. Salah satu di antaranya, kalau masih punya kedua orang tua, disenengin, dikasih oleh-oleh, dikasih makanan, diurusin. Kalau sudah tidak bisa ngapa-ngapain, insya Allah kita tidak termasuk kategori yang celaka menurut kajian Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 golongan itu yang harus menjadi rumah kita. Yang pertama, kalau ada sholawat, kita harus ingat sama Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau datang bulan Ramadan,
harus kita maksimalkan agar kita mendapatkan ampunan. Yang ketiga, kalau kita punya orang tua yang sudah lanjut usia, maka kita sebagai anak ada kewajiban untuk mengurusi kedua orang tua kita. Insya Allah semuanya kita di sini musola jamaah musola al-musotikmah mukanya muka gembira semua, karena muka-mukanya orang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, barangkali tadi himbauan dari yang memberi sambutan mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah satu hal yang vital di bulan Ramadan. Jadi kewajiban kita di bulan Ramadan itu bukan hanya ibadah puasa saja. Ada satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap umat muslim, muslimat, yaitu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib hukumnya. Sehingga kata Nabi Muhammad, saya baca di kitab Thimarul Yadi'ah, syarah kitab Riyadul Badi'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau memasukkan satu hadis, yaitu hadisnya Shaumul Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Jadi puasa Ramadan itu pahalanya dari tanggal 1 sampai nanti akhir itu nyangkut di tengah-tengah antara langit dan bumi, nggak langsung diterima sama Allah. Jadi masih nyangkut di pahala kita, nggak langsung diterima, nggak langsung nyampe ke Allah. Wala yurfa'u, dan tidak akan sampai ke atas. Pahala puasa kita bakal nyangkut terus-terusan di situ, kecuali illa bi zakatil fitri, kecuali orang itu menunaikan zakat fitrah. Ini hadis Nabi, Pak. Jadi vital sekali. Makanya zakat fitrah masuknya rukun Islam yang berapa? Ketiga. Syahadat, salat, zakat, puasa. Puasa keempat justru. Zakatnya ketiga. Maka ini merupakan hal yang begitu vital, penting sekali untuk jangan kita lupakan kewajiban kita yang satu ini, karena banyak sekali orang-orang yang lalai puasanya full tapi lupa menunaikan zakat fitrah. Tadi alhamdulillah diingatkan oleh DKM agar bersama-sama bapak-bapaknya, ibu-ibunya jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrah. Kalau seandainya bapak-bapaknya rantau, di sininya sifatnya rantau, statusnya rantau, zakat fitrahnya di sini saja. Kecuali bapak memang mau mudik ke sana, mudiknya seminggu sebelum lebaran. Tapi kalau memang lebarannya di sini, jangan dinakal, jangan zakat fitrahnya di kampung halamannya, di tempat rantaunya saja di sini. Karena misal bapak orang Bandung, punya pekerjaannya di sini, tinggalnya di sini, bersosialisasinya di sini, kemudian buang air kecilnya di sini, tidurnya di sini, ngoroknya di sini, ya. Nah, maka zakat fitrahnya juga di sini. Jangan dinakal bapaknya di sini, malah zakat fitrahnya di tempat kelahirannya. Di sini saja zakat fitrahnya. Yaitu pendapat-pendapat ulama, di antaranya madzhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan itulah yang dapat disampaikan, bermanfaat dunia dan akhirat. Tidak lama-lama, mari kita bersama-sama lanjutkan untuk melaksanakan sholat witir berjamaah. Saya mohon maaf atas segala kata-kata yang khilaf dan tidak berkenan di hati bapak-bapak ibu sekalian, karena ini merupakan pertemuan terakhir saya dengan bapak-bapak ibu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, nantinya kita bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan santosa. Allahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.